cara ini kan temanya akan berkembang. Uang elektronik, Betul nggak? dan uang elektronik berkembang Terus ya. saya beberapa ya sekali dua kali saya ikut pertemuan BI dengan teman-teman Adva Bali. Iya. Itu nggak tahu ini masih wacana atau isu atau potensi itu semacam kayak imane tapi antar negara gitu. Oh, oke. Oh, kris. Iya, Kris antar negara. Ya, itu bagaimana itu? Namanya kris antar negara ya. Sekarang yang bisa dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura ya, yang sudah nantinya di Asia ada Vietnam dan Filipina. Jadi nanti wisman dari Thailand dan ini udah coba ke Bali, dia bisa juga menggunakan krisnya dia. Oke. Orang Indonesia ke Thailand juga bisa menggunakan krisnya kita. Itu lebih murah karena dia nggak pakai. Banyak kalau kita mau ke Thailand kan kita dari rupiah nggak bisa langsung beli baht kan, kita ke dolar dulu baru ke baht ya. Jadi kena berapa kali ya. Nanti langsung antara baht dengan rupiahnya. Connected Om. Langsung dan pasti kursnya sudah sepakati ini lebih menguntungkan para wisman yang belanja di Thailand maupun di Indonesia ya. Antar negara Ya. Antar negara, sementara ASEAN ya. Kris antar negara ya. Jadi saya kalau ke Thailand saya cuma bawa ini, saya bisa belanja di sana dan saya aja banyak teman-teman yang ke Thailand menggunakan krisnya, kita bisa. Dan Indonesia menurut saya paling maju karena udah 70 lembaga keuangan bank yang bisa kris. Sehingga kalau ada wisman di sini banyak sekali punya opsinya. Kalau yang di Thailand saya belum banyak bank yang tergabung di dalam kris di sana ya. Jadi kan nggak semua bank bisa. Jadi kita kayak pelopor ceritanya. Iya, kita pelopor. Jadi Bank Indonesia dan negara Indonesia itu pelopor mendorong. Singapura juga sama, Thailand, Malaysia, mereka juga surprise BI sudah maju ya. Sebenarnya berarti untuk pertumbuhan mikro sebenarnya lebih terasa kok Om ya. Iya. Karena kan tadi gerai-gerai tadi kan lebih real ke masyarakat ya. Ada istilah namanya cemumuah kris itu. Apa tuh? Cemumuah ya. Cemumuah. Cepat, mudah, aman, murah dan handal. Cemumuah. Kan murah. Cepat, mudah, aman dan handal. Cemumuah gitu ya. Cepat sekali kita belanja, uang kita langsung masuk ke rekeningnya dia. Dan murah. Kalau maaf nih, kalau kita menggunakan kartu kredit dengan logo luar negeri itu kan kena namanya MDR. MDR itu fee lah. Itu bisa di atas 2%. Kalau ini kan kris 0,7%. Ya kan murah sekali. Kalau UMKM bahkan sempat kemarin free, sekarang 0,3. Masih oke lah Om ya. Masih 0,3. Bayangkan dia 2%, ini 0,3, 0,7. Jadi ini lebih murah karena yang punya adalah Indonesia sendiri. Kalau yang logo-logo luar kan tadi itu kan pasti besar-besar ya, Visa, Master, Union Pay dan sebagainya. Kalau ini kan murah. Jadi sangat murah UMKM 0,3% ya. Kalau belanja 10.000 cuma Rp30 untuk dikenain kepada merchantnya, kan murah sekali sebenarnya. Itu cross antar negara akan berkembang nanti. Moga-moga saya dengar Korea, Jepang gitu ya. Mau gabung juga? Cina itu ya, katanya mau sedang di approach ya. Middle East yang umroh itu kan ya banyak, ya kan. Ada ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah juga banyak ya. Wow. Nah itu dan nanti akan menguntungkan kan, itu lebih cepat. Kita nggak perlu bawa sekombol uang sekepok ke Thailand, baht, nuker bawa itu aja. Dulu kan bawa dompet, tas sekepok dan bahaya itu, dan bahaya Mas. Perampok. Bahaya. Tadi kalau kita itu kan tadi kita nggak ada kembalian, uang palsu juga terhindar, ya kan? Kalau pakai kris uang UMKM kasihan kalau dipalsukan, pakai itu kan nggak mungkin dipalsukan. Kembalian juga nggak perlu ada, terus nggak perlu ada biaya. Kalau di Indomaret, maaf ya sebutin Indomaret dan Mart lain, itu kan kalau uang besar dia harus pinjem, ada transport yang ngambil duit dikirim bank kan. Ya kan itu ada fee-nya tuh. Dan biasanya mereka diasuransikan untuk kehilangan itu di dalam martnya itu kalau ada perampokan segala. Itu kan sekarang nggak ada karena kan uangnya non cash semua. Jadi lebih aman sebenarnya, mengurangi biaya asuransi untuk transport juga untuk ngirim uang itu ke bank-bank itu. Berarti selain efektif, efisien, juga aman Om ya? Tadi cepat, mudah, murah, aman dan handal. Ada tip-tipnya nggak biar tetap
aman kita menggunakan iman itu? Jangan disebar. Tentunya pasti regulator untuk Bank Indonesia mengeluarkan izin kepada PJSP tadi dengan ketat kan ya. Harus izin, harus dicek security-nya, dicek kehandalan sistemnya, dicek mekanisme perlindungan konsumennya, semua dicek sehingga customer merasa aman ya, merasa tidak kalau ada sesuatu dia aman sehingga mudah dipakai gitu ya. Itu kita jamin oleh regulator ya, oleh Bank Indonesia sebagai pemberi izinnya. Bank juga memberikan seperti itu. Bank juga tentunya membuka ada tempat mediasi, tempat pengaduan nasabah kalau ada yang masalah terhadap ini. Ya tadi tip-tipnya sekali lagi, ini kan semua pasti karena uang pasti ada. Banknya aman, terus BI sudah melakukan, nanti diperiksa BI setiap tahun mereka, sistemnya, keandalannya, dan customer tentunya kita juga harus menjaga kerahasiaan tadi, menggunakan PIN, menggunakan OTP. So far sih saya kira nggak ada, saya belum dengar kalau kris itu sempat kemarin ada masalah aja yang tadi begitu ya. Sekarang bahkan ada kris tuntas, bahkan sekarang ngambil uang ke ATM tanpa harus pakai ATM. Kita udah coba waktu itu ya. Tuntas dari sini ya. Tadi tarik tunai bisa. Jadi itu luar biasa menggunakan ini sudah nggak bisa, juga pernah menggunakan integrated Om ya, misalnya apa-apa masih pakai HP gitu ya. Bisa ngambil, bisa ketelan ATM-nya ya kan. Bisa juga pakai HP ini semua, tarik tunai juga bisa, kemudian ambil ATM bisa tanpa harus kita bingung kan, semua bank punya ATM satu-satu ya, dompet kita tebel ini kan. Susah ini kan. Kalau dulu kurang kayaknya dompet tebel, kantong tebel. Sekarang males ya. Malah kantong kempes Pak. Kantong kempes. Yang penting di sini isinya ya. Dan ini kan relatif aman ya, kalaupun kita ada sesuatu kita bisa ke Telkom ya, ke Telkom atau ke Telkomsel untuk nama kita terdeteksi ya. Dan kita harus hati-hati dengan ini. HP-nya ini ya, kita mesti hati-hati apa? Kerahasiaan kita ya. Mulanya saya pakai ini ya, karena ini walaupun kalau tidur kadang dimasuk sama istri saya diginiin gitu ya, jadi diginiin gitu kalau tidur kan, terus itu kerahasiaan. Sekarang mau ada muka ya, ini muka itu diginiin juga ini kan. Ya paling mudah kan biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau tanggal lahir itu kan, kadang-kadang kalau hilang bahaya juga tuh kan, kadang-kadang ada yang nyebut-nyebut tanggal lahir saya gitu kan, bisa juga. Nah ini kan ada pay letter, ya. Saya kan baru nyoba 1 bulan ini dan apa aja, mau tiket pesawat, mau liburan, mau hotel, mau ya saya persis nggak sama kartu kredit yang 0% gitu ya, terus dibayar 3 bulan gitu, mirip gitu kan. Ada yang 3 bulan, ada yang bulan depan, ada yang sangat fleksibel. Saya sih belum pernah mencoba pay letter ya, memudahkan masyarakat. Yang saya sih saranin kan kalau konsumtif, takut mendorong konsumtif gitu. Nah ya. ini bisa dikasih tip nanti. Kan salah satunya kan begitu perubahan tentang revolusi e-money begitu cepat. Triggernya setelah COVID kemarin ya, Om Nugroho ya. Nah, biar kita tidak membabi buta, semua kita tidak membabi buta. Nah kira-kira ada nggak saran untuk supaya kita bijak dalam hal menggunakan e-money itu, fasilitasnya itu? Sebenarnya bijak menggunakan uang kita ya. Kalau nggak perlu amat ya jangan belilah gitu ya. Tapi kan pasti tadi yang pay letter segala pengen juga orang beli gitu ya. Ya kalau saya sendiri kalau emang bukan nggak kebutuhan untuk saya di rumah, saya nggak akan beli ya. Kayaknya khawatir gini, pay letter itu kan ada bunganya ya. Kalau buat konsumtif, kalau kita income-nya tinggi sih nggak apa-apa. Kalau income-nya nggak cukup kan juga berat ya. Saya sih prinsip begini, kalau Anda pinjam ke orang, pinjam ke bank, pinjam ke perusahaan tadi pay letter, buat saya memang darurat. Memang darurat. Kalau Anda berusaha, that's fine. Anda pinjam ke bank, pinjam kemana kalau Anda untuk usaha, bukan untuk konsumtif. Kalau untuk usaha silakan, karena nanti dengan usaha Anda dapat income, membayar itu kan. Kalau konsumtif kan dari gaji biasa, kita lama-lama kalau banyak sekali kita nggak baik ya, untuk berbahaya kan sekali kan. Dan Anda jangan main-main dengan bank dan payment, pay letter sebagainya, karena Anda harus membayar itu. Once Anda nggak membayar, catatan Anda akan terus ada dan namanya slick ya. Kalau Anda ngajuin apa-apapun susah nanti.
Jadi Anda mesti selesaikan, Mas. Kalau misalnya ada kartu kredit, ada annual fee, Anda harus bayar itu. Ada pembayaran yang belum lunas, Anda harus bayar itu. Karena bank akan terus menghitung dengan komputer dan terus membesar, dan Anda akan ditagih terus itu. Pengalaman saya zaman dulu kalau kita dapat kartu kredit kan nggak harus aktivasi, ingat nggak? Jadi ada bank ngirim. Tiba-tiba dikasih kartunya. Saya kan nggak buka itu. Saya nggak sebut bank, nggak buka amplopnya. Saya pegang, ada kartu, tapi saya nggak buka. Itu ternyata annualnya jalan. Masa sih? Mau jalan. Tahun 90-an, tahun 2000-an jalan, Mas. Saya pengalaman jalan, saya nggak pakai ya. Tiba-tiba ada tagihan gitu kan. Tagihan, padahal saya pegawai bank gitu ya. Saya nggak bisa, tolong dibebasin, nggak mungkin, Mas. Tolong dibebasin, pasti harus bayar. Saya bayar, Mas. Tunggakan 2 tahun nggak bayar annual fee dulu. Terus satu saat saya ngajuin kredit, itu muncul tahun berapa saya nunggak ini terus dibayar annual fee-nya, ini saya bayar, muncul, Mas. Jadi catatan saya muncul, untungnya semua lunas. Kalau saya ada yang nggak bayar, pasti saya nggak ada kasih kredit sama si banknya itu. Jadi ada historinya saya berhubungan dengan bank, apalagi tadi yang nggak bayar itu, Mas. Jadi apalagi pengusaha agak risiko kalau Anda itu. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua, adik-adik ya, kalau dengan maaf disebut pinjol gitu ya, peer-to-peer lending, pay letter, kemudian bank, Anda mestikan ini bukan uangnya bank, uangnya masyarakat ya, kita harus bayar lagi. Jadi itu tipnya. Kalau usaha silakan ya kenal gimana cara mereka menghitung literasi keuangannya. Harus hati-hati, namanya uang pasti dihitung, Mas. Nggak mungkin enggak gitu. Catatannya bank pasti ada. Jadi hati-hati menggunakan pay letter dan sebagainya. Iya, ternyata era baru e-money dan segala dampaknya, konsekuensinya ternyata serem-serem sedap. Iya, tapi kita hati-hati. Itu semua kan memudahkan kita sebenarnya. Tapi kita mesti belajar ya. Saya kira acara ini Anda membuat podcast juga bagus untuk mengingatkan kepada para pengguna tadi ya, hati-hati penggunanya ke PIN dan sebagainya, waspada. Kalau ada sesuatu Anda langsung berhubungan dengan banknya, dengan PJSP-nya, langsung kontak atau langsung ke Central Bank atau ke OJK menanyakan atau tanya siapa. Kalau ada sesuatu terkait dengan keuangan ya, karena semua sekarang udah digital dan tentunya banyak hal yang digital yang kita nggak tahu, kita mesti hati-hati. Utamanya tadi PIN, OTP Anda rahasiakan, jangan ditulis di kertas dan sebagainya ya. Terus kalau SMS nggak jelas, SMS nggak jelas, ada WA nggak jelas, undangan sunatan dari Pak Lurah misalnya, tapi tidak ada namanya. Itu hati-hati gitu ya. Saya sampai kader ada yang sampai banyak undangan itu, tapi saya tanya ini, Pak, aku nggak berani buka, saya kader juga, tolong ini tanggal berapa, di mana, saya sampai gitu ya. Dia kan pikir, terus kamu buka aja, terus kan takut saya kan. Saya sampai kader sampai gitu saya. Karena pernah ada kejadian. Kejadian kalau saya buka gitu kan ngeri gitu ya. Ya biarlah baru saya dikirain saya nggak mau buka, ya terserah lah. Pokoknya saya bilang, Pak ini di mana, jam berapa gitu. Kan dia jawabannya bilang, Pak dibuka aja. Aduh ngeri juga saya kadang-kadang. Jadi itu juga harus hati-hati, tapi tadi pada hati-hati. Kemudahan ini pasti juga ada risiko-risikonya, tapi juga kita pelajari risikonya dan kita hindarilah gitu. Itu saya kira ya. Ya ternyata atau kemajuan dari money itu ya ternyata disikapi dengan bijak juga. Memang kemajuan teknologi ya, semuanya memang mempermudah kita. Tapi bukan berarti segalanya menjadi enteng, mudah. Juga perlu tanggung jawab yang besar gitu ya. Betul. Closing statement untuk teman-teman yang nonton di channel kita, silahkan. Saya kira era digital di bidang sistem keuangan, sistem pembayaran, atau mungkin ada pinjaman peer-to-peer lending dan crowdfunding sebagainya, itu tentunya memudahkan pengusaha, memudahkan UMKM, memudahkan kita untuk membayar, mentransfer, memudahkan semuanya. Semua apps, aplikasi, sistem-sistem itu semua dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang rumit menjadi mudah. Bayar pajak, bayar semua, bayar PLN, bayar apapun dengan mudah.
Lagi-lagi tentunya Anda harus kenalin itu karena ini sebuah keniscayaan. Kemajuan ini akan kita tidak bisa hindari, sehingga kita harus belajar, kita harus adaptasi, tanya-tanya, kan di Google juga ada, di macam-macam YouTube juga ada, Anda bisa belajar berbagai macam teknologi digital, sistem bayaran ya. Yang penting waspada, itu memudahkan, tidak usah takut. Nggak usah takut. Ya itu seperti ini, lihat di YouTube, lihat belajar, pasti itu bermanfaat buat kita. Tentunya ekonominya akan juga terus tumbuh, memudahkan rekan-rekan semua, pengusaha juga mudah, dan tentunya kita ingin semua bisa merasakan bahwa teknologi itu memberikan dampak positif buat kemanusiaan. Mantap. Gitu. Ekosistem ekonomi masyarakat betul menjadi lebih terintegrasi, lebih maju, dipermudah. Benar. Dan negara jadi kuat Om ya. Iya, betul. Saya kira itu tetap optimis bahwa digitalisasi sistem keuangan ini membantu kita untuk terus maju yang di bidang usaha UMKM utamanya dan pengusaha-pengusaha lainnya. Dan saya takut, kita terus belajar. Siap, teman-teman, tetap semangat. Exchange Channel top. Marco top.